Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Octaviano Naban Putra Herfiadi dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang network fundamental. Sebelum kita masuk ke materi network fundamental, ada 4 yang harus kita ketahui, yaitu pertama, pengenalan jaringan komputer, kedua, jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer, ketiga, cara download dan install aplikasi Cisco Packet Tracer, dan yang keempat adalah pengenalan IP address. A. Pengenalan jaringan komputer. 1. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang terdiri dari switch, printer, router, yang saling terhubung untuk berbagi data atau sumber daya. Dan yang kedua, tujuan jaringan, yaitu untuk mempermudah komunikasi dalam kurung email atau chat, berbagi file, printer, dan koneksi internet. Ketiga, jenis jaringan berdasarkan cakupan. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network, adalah jaringan dalam area kecil, misalnya sekolah atau perkantoran. Kedua, ada MAN, Metropolitan Area Network, jaringan dalam satu kota. Yang ketiga, ada WAN atau Wide Area Network, jaringan antara satu kota atau negara, seperti contohnya internet. Yang keempat, ada perangkat utama jaringan, yaitu ada switch, hub, router, access point, kabel UTP, dan komputer. Jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer. 1. Cisco Packet Tracer adalah aplikasi simulasi dari Cisco untuk latihan dan menguji jaringan tanpa perangkat fisik. Yang kedua, langkah-langkah dasar dalam membuat jaringan sederhana. 1. Tambahkan 2 atau lebih PC ke workspace, sambungkan dengan kabel straight through ke switch. Atur IP address di masing-masing PC, misal di PC 1 itu 192.168.1.1. Dan untuk PC 2 itu 192.168.1.2. Lalu kita bisa uji koneksi dengan perintah ping. Tujuan simulasi adalah untuk melatih konsep dasar jaringan seperti komunikasi antar komputer dan pengujian konektivitas. Langkah umum di jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer. Yang pertama, masuk ke situs resmi Cisco Networking Academy dalam kurung nekat.com. Yang kedua, daftar dengan akun gratis, lalu cari Cisco Packet Tracer. Dan yang ketiga, download versi terbaru sesuai sistem operasi, ya bisa Windows, macOS, atau Linux. Yang keempat itu lalu install programnya dan buka dan login dengan akun kamu yang sudah kamu bikin. Setelah itu, kamu bisa mulai membuat simulasi jaringanmu sendiri. Nah, ini yang terakhir dan ini adalah pengenalan IP address. 1. Pengertian IP address. IP address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat di jaringan agar bisa saling berkomunikasi. Yang kedua, jenis IP address. IP address itu ada dua jenis. Yang pertama IPv4, ya seperti yang ada di sini, terdiri dari 4 bagian, dimulai dari angka 0 sampai angka 255. Ya seperti contohnya 192.168.1.1. Dan yang kedua ada IPv6. Ini adalah format baru yang lebih panjang. Misalnya 2001 tanda bagi 0B 0DB 8 tanda bagi 1. Dan IP dan yang ketiga adalah kelas IP. Ini yang IPv4. Yang pertama ada kelas A, dimulai dari 1.0.0.0 sampai 126.25.255.255.255. Dan kelas B dimulai dari 128.0.0.0 dan sampai 191.255 dan seterusnya. Dan untuk yang terakhir adalah IP kelas C, dimulai dari 192.0.0
sampai 223.255.255. Dan di sini juga ada, dan IP juga tergolong ada dua, yaitu IP publik dan IP privat. IP publik itu bisa digunakan langsung di internet untuk menghubungkan ke internet secara langsung. Digunakan oleh server server web, email, FTP, dan layanan online lainnya. Dan yang kedua itu ada IP privat, yaitu alamat IP yang digunakan di jaringan lokal dan tidak bisa diakses secara langsung ke internet. Digunakan biasanya untuk komunikasi antar perangkat seperti komputer, printer, dan router yang biasanya di rumah atau nggak di kantor. Dan yang sini yang terakhir ada subnet mask. Subnet mask sendiri itu adalah angka yang digunakan dalam jaringan komputer untuk membagi alamat IP menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian jaringan atau network, dan yang kedua adalah jaringan adalah bagian dari host. Ya, dan fungsi utama dari subnet mask adalah menentukan mana bagian IP yang menunjukkan jaringan dan mana IP yang menunjukkan perangkat atau host di jaringan tersebut. Dan membantu mengelompokkan perangkat dalam satu jaringan agar bisa saling berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah digunakan dalam proses routing agar data bisa dikirim ke tujuan yang tepat. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.